Ini di buku ini cuma ada Ginrin B. Sedangkan di Indonesia udah ada sampai Ginrin C. Sampai Ginrin C kan, Mas? Ya. Berarti perbedaan Ginrin B dan Ginrin C itu gimana sih, Mas? Berarti banyak banget dong ini varietasnya. Banyak sekali, ada Ginrin Goshiki, Ginrin Ochiba. Ini ada malah unik, Mas. Ginrin Kinshowa. Ya. Umum orang sekilas akan mikir ini Ginrin Showa. Ini kayaknya nanti ada yang antik lagi nih. Masih banyak yang antik, Mas. Halo sahabat Solaris Koi, kali ini kita lanjutkan lagi di edisi Koiverse. Koiverse ini adalah dunia koi untuk edukasi dari kita, dan kita masih melanjutkan pembahasan di bab awal-awal ya. Ini tentang masalah varietas. Jadi kita menggunakan buku dari yang dikeluarkan oleh Japan Agriculture Standard JAS yang diedit oleh Shinkokai. Dan kali ini saya bersama yang dulu saya bersama murid, sekarang saya bersama guru. Aduh. Sebelah saya ada guru saya, Mas Toro. Halo Mas Toro. Halo. Halo dulu dong biar ini. Oke, sesuai dengan mungkin teman-teman yang belum nonton edisi-edisi sebelumnya silakan ditonton. Karena ada edisi varietas-varietas sebelumnya itu sudah ada Gosanke, sudah ada Shiro, Goshiki, dan juga Ginrin B. Silakan nanti ditonton ya di channel kita. Karena ini memang satu persatu varietas kita bahas. Oke, langsung aja kita lanjut. Kali ini kita bahas, Mas Soro. Ya. Kita lagi membantu menjelaskan kepada pemirsa nih, Ya. ini tentang varietas-varietas koi supaya tidak ada kesalahan. Jadi selama ini kan mungkin banyak orang yang ini mana yang benar, ini mana yang benar. Pas gitu. di show gitu. Nah, Ya. terutama pas di show Ya. kan. Nah, terutama pas di show tuh banyak. Nah, ini memang kita pakai buku standar dari Jepang, Mas. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pegangan buat kita bareng-bareng lah. Oke, ini kita bahas masalah Ginrin B, Mas. Ya. Ini, Mas. Sebelum kita bahas bukunya, Mas. Ini di buku ini cuma ada Ginrin B. Sedangkan di Indonesia udah ada sampai Ginrin C. sampai Ginrin C kan, Mas? Ya. Berarti perbedaan Ginrin B dan Ginrin C itu gimana sih, Mas? Di Indonesia? Sebenarnya kalau dulu di Indonesia juga sampai Ginrin B. Ginrin B doang. Cuman karena di sini Ginrin B polos, itu lawan yang berpola biasanya kalah. Susah menangnya ya. Ya, susah menangnya, kita bikin kelas baru, Ginrin C yang polos. Yang polos itu ya. Masuknya dia masuk di kelas E ya? Iya. Oke, itu teman-teman penjelasannya. Oke, langsung aja. Mas, saya bacakan dulu berdasarkan ini ya. Nanti saya translatekan, ini standar dari Jepangnya. Saya bacain ya teman-teman. Ginrin is the name of an individual with shining scales that show the characteristic of breed other and the Gosanke. Kohaku, Teiso Sansoku, Sowa Sansoku. Jadi masuknya ini, Mas, di buku ini Ginrin B itu adalah nama-nama ikan yang mempunyai sisik mengkilat di luar Gosanke. Ya. Benar ya, Mas ya? Benar. Ya. Benar ya. There are varieties such as Ginrin Shiro Utsuri, Ginrin Goshiki, Ginrin Nasagi, Ginrin Ochiba, and it is bred and represent the splendor of Nishikigoi along with Hikari Moyo. Jadi memang semua Ginrin-Ginrin ini di luar Ginrin Gosanke, ya. maksudnya Ginrin B ya, kalau di buku ini. Oke, terus like a Ginrin, it is said to be good if the shining scale are neatly arranged all over the body and the light is strong. Jadi berdasarkan buku ini gini, Mas, dia sebutkan seperti Ginrin A, Ginrin A sebelumnya itu kan. Ginrin yang bagus adalah yang mengkilat penuh satu badan. Full di ya. sini istilahnya, Istilahnya Ginrin full ya, rapat ya. Itu yang bagus ya, Mas ya. Ya. Oke, benar teman-teman. Jadi Ginrin B ini adalah Ginrin selain Gosanke, selain Kohaku, Showa, dan Sanke. Benar ya, Mas? Benar. Berarti banyak banget dong ini varietasnya. Banyak sekali, ada Ginrin Goshiki, Ginrin Ochiba, Ginrin Kinshowa, Ginrin Kujaku. Banyak. Semua Ginrin Koromo juga ada di sini. Ada ya. Ginrin Shiro. Ya. Jadi coba kita bacain dulu ya, Mas. Ini standar ya. Ini ada malah unik, Mas. Ginrin Kinshowa. Ya, ada itu. Ya. Ya. Ada ini, nanti bisa dilihat di zoom kameranya, ini Ginrin Kinshowa, ini termasuk unik ya. Ginrin Kinshowa has shine golden or silver scale and has the appearance characteristics of Kinshowa. Jadi ini Kinshowa yang ada Ginrin ya, Mas? Ya. Jadi karakternya berarti kayak
bisa dibilang Hikari ya. Hikari ditambah lagi Ginrin makin menyala sebenarnya. Oh. Kalau memang nanti Hikarinya full di show bisa menang lawan Ginrin Zero. Biasanya kalau yang di show yang merajai itu kan Ginrin Zero. Iya. Itu. Karena kan kita bisa lihat nih Mas, umum orang sekilas akan mikir ini Ginrin Showa. Ya, Ya cuman kan? karena ada Hikarinya. Ada Hikari, Jadi Hikari itu Ginrin kelihatan jadi Showa. Ginrin Kin Showa. Jadi teman-teman harus hati-hati, ini kayak ini seperti ini. Umumnya kalau sekilas orang awam akan melihat bahwa ini Ginrin Showa. Yang jadi perbedaannya Hikari ya Mas? Ya. Hikari itu ada kulit yang mengkilat. Ya kan, Perak. Mas? Perak. Jadi kulitnya Nah, perak, kulitnya sampai ke sirip-siripnya juga perak. Nah, jadi bisa dilihat kalau di Ginrin itu di kepalanya nih Mas ya. Ya, kepalanya mengkilat lah. Kepalanya mengkilat perak gitu. Terus di siripnya juga nih perak. Jadi dia kalau sisik biasa kan dia biasa gitu ya Mas ya. Ya. Nggak ada perak, ini ada perak-perak. Biasanya kalau di Showa putih ini perak. Ini kayaknya nanti ada yang antik lah gini. Masih banyak yang antik Mas. Ini ada kayak Ginrin Kita Koromo bahas satu-satu gitu. Mas, biar seru. Oke, sebelum kita lanjut ke varietas selanjutnya, saya bacakan standar dari Jepangnya. Just nomor 2007, Biginrin. Nishikigoi belong in Biginrin has a shine golden scale on the scale imprint etc. or silver scale on the white background. Excluding Nishikigoi belong a Ginrin. Jadi Ginrin B itu adalah yang di luar Ginrin A, Mas. Standar dari Jepang ya. Oke. Ini kita bahas yang ini sekarang. Ini Ginrin Shiro Utsuri, Mas. Ya. Saya bacain dulu ya, Mas. Ginrin Shiro Utsuri has a shine silver scale and has the appearance characteristic of Shiro Utsuri. Berarti ini Shiro Utsuri yang punya sisik Ginrin. Ginrin. Ya, berarti kalau ini sama ya, Mas. Ini Goshiki yang punya sisik Ginrin. juga. Nah, kalau ini Kujaku. Ginrin Kujaku. Oke, Ginrin Kujaku. Nah, kalau ini nih, Mas. Nih. Nah, itu Nah, unik tuh. ini aku tadi, ini teman-teman, yang ini nih saya baca nih, Ginrin Kumon Ryu. Ini tadi kita sama Mas Toro begitu lihat, wah, karena ada beberapa persepsi ya Mas, Ya. ada beberapa persepsi tentang varietas ini. Kita baca dulu di sini ya Mas. Ginrin Kumon Ryu has a shine golden or silver scale, maksudnya Ginrin, and has the appearance characteristic of Kumon Ryu. Jadi Kumon Ryu itu kan itu Ada doitsu kan? Doitsu, cuman ada sisik di atas biasanya. Ya. Gitu. Kalau orang sebut sisik gajah Ya, atau kalau aragoke. sisik gajah itu kalau di kita namanya aragoke. Aragoke. Ya. Berarti kalau ini aragoke bukan Mas? Kalau di kita ini maksudnya ke aragoke. Jadi di Jepang kan nggak ada kelas aragoke. Oke. Nah, kebetulan di kita ada kelas aragoke. Oke, berarti ini masuknya aragoke ya. Sisik besar aragoke. Dan dia di atas aja nih. Jadi ada tipe sisik yang doitsu yang dia di punggungnya ini cuman kecil-kecil, Heeh. rapih gitu. Kita nggak masukkan ke aragoke, maksudnya tetap ke doitsu. Tapi kalau dia sisiknya ini udah Udah banyak. merata sebadan besar-besar, Oh, itu kita masukkan kelas aragoke. ya, jadi teman-teman harus paham ada sisik besar. Itu sisik besar itu disebutnya aragoke. Kalau bahasa dulu itu sisik gajah ya, Mas, Iya, ya. sisik gajah. Sisik gajah dia sisiknya gede-gede itu masuk kelas aragoke. Dan ini Ginrin nih Mas. Nah, Kalaupun ini Ginrin ini gimana Mas? ada. Jadi aragoke itu kalau yang kebetulan ada kelas aragoke, ada kelas aragoke gosanke, Oke. ada kelas aragoke non gosanke, Heeh. ada kelas aragoke polos. Oh, berarti ini masuknya Ini non gosanke Non-gosanke karena ada pola, kalau di walaupun show, ada ya. Ginrin gitu. Berarti Ini tetap- ada pola gitu. tetap aragoke. Kalau nggak ada kelas aragoke, ini masuknya ke Kawarimono. Kawarimono. Walaupun ada Kawarimono Ginrin. A kalau di kita. Ya kalau di kita ya. Kalau di Indonesia standar show-nya ini masuk ke Kawarimono A. Mm. Jadi memang kalau di Jepang itu mereka langsung pukul rata Ginrin ya Ginrin. Ya. Walaupun Ginrinnya sedikit, dia masuk ke kelas Ginrin. Oke, itu perbedaannya teman-teman ya. Dan di sini juga kita lanjutin ada Ginrin Aigoromo dan ini ada Ginrin Budogoromo sama ya. Prinsipnya sama, adalah varietasnya ditambahkan dengan Ginrin. Nah, di sini saya mau tanya nih. Ini nih. Tadi di awal saya sudah tanya sama Mas Toro, Mas, di kita kok ada sampai Ginrinse Ya. gitu kan. Nah, ini saya tanya Mas, saya bacain dulu. Ini namanya Ginrin Yamabuki Ogon. Mm. Nah, saya bacain isi bukunya. Ginrin Yamabuki Ogon has a shine golden or silver scale atau Ginrin and has the appearance characteristics of Yamabuki Ogon. Berarti Yamabuki Ogon Ogon yang ada Ginrinnya. ada Ginrinnya. Mm. Kuning. Nah, kuning Mas. Mm. Kalau di sini kan dia masuk Ginrin B. Di Indonesia Mas? Dulu sebenarnya di Indonesia
polos kalau Ginderin juga masuknya Ginderin Masuk B. di B dulu ya. Gitu. Dulu. Jadi terus kesini-sini ya itu pertimbangannya ketika Ginderin polos ini melawan Ginderin pola kok kalah terus. susah menang. Susah menang lah kecuali size besar ya gitu. Akhirnya kita coba bikin kelas baru Ginderin C gitu. Inilah, jadi termasuk ini ya Mas, ini platinum ogon, ini orange ogon. Ini dia harusnya kalau di kita masuk di Ginderin C. Ginderin C. Jadi teman-teman Ginderin B di Jepang baru sampai Ginderin B. Indonesia lebih maju. Indonesia punya Ginderin C. Ginderin C itu adalah Ginderin yang ikan dasarnya satu warna. Ya gitu Mas ya? Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini Ginderin Asagi, ini Ginderin Yuki Asagi, ini Ginderin Beko, Ginderin Hyutsuri. Ini Ginderin Kyutsuri, Mas. Ya, Ginderin Kyutsuri. Nah, ini Ginderin Akamuji. Mungkin ada yang bilang Akamuji, ada yang bilang Benigo ya. Ya. Kalau di kita kalau siripnya putih itu Akamuji. Akamuji. Tapi kalau Ya, Mas. siripnya full merah itu Benigoy. Gitu. Ya, ini kan siripnya ada putih. Yang benar sih. Di Jepang juga sama. Kalau siripnya putih itu maksudnya Akamuji. Iya. Nah, kalau di itu baru nih. Kalau ini Ginderin Shiromuji. Nah, Shiromuji kan polos. Putih polos. Ini Ginderin Kigoi. Kalau di sini masih cagoy itu. Nah, Masih agak hijau. Nah, ini cagoy. Jadi emang tapi tetap satu warna kan. Disebutnya kita muji ya. Ya. Muji mono. Oke, kita lanjut. Ini sama, Mas. Ini Karashi dan Kigoi ini. Nah, nanti akan kita bahas edisi spesial perbedaan antara Karashi dan Kigoi, Mas. Itu seru itu. Sebenarnya nggak seru juga sih. Karena banyak orang yang salah persepsi. Kigoi, Karashi. Ya udah. Nanti sedikit, Mas. Setahu saya gini ya. Nah, Dulu itu nggak ada Ginderin Karashi. oke, Ginderin Karashi nggak ada. Pokoknya ikan polos yang warna kuning di luar hikari. Ya. Itu maksudnya Kigoi. 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 Jadi dulu adanya Kigoi. Nah, kesini-sini ketika muncul warna kuning agak semu keputih-putihan ya, nggak Ya, terlalu kuning lah gitu. Kuning. Kuningnya nggak terlalu ke kuning banget gitu. Itu baru ada nama Karashi. Karashi itu memang itu kan kayak ini Mas, jenis sambal ya. Di Jepang itu makanya dinamain Karashi. Nah, nanti Itu terasi kali ya. bukan, beda Mas. Tapi nanti kita bahas Mas. Aku akan bahas satu edisi spesial perbedaan head to head. Jadi kenapa disebut Karashi, kenapa disebut Kigoi. Nanti kita bahas di next step Mas. Kita bahas simple-simple dulu. Ya. Oke, ini Ginderin Nakamatsuba. Jarang loh ini ya. Ginderin Nakamatsuba itu agak jarang. Jarang banget Agak ya Mas jarang. ya. Jadi Ginderin Nakamatsuba itu masuk jarang. Ini juga Ginderin Kimatsuba ini dua varietas yang jarang. Kalau di show ini masuk ke E ya Mas? Kalau di kita masuk ke E. Berarti Ginderin C ini ya? Ginderin C. Masuk ke Ginderin C. Terus ini Ginderin Hajiro. Nah ini juga susah nih Mas. Itu agak susah diproduksi. Susah diproduksi dan susah ngebedainnya. Ini Ginderin Hajiro sebenarnya memang varietas yang susah. Kadang-kadang kita juga Bagi ini yang Hajiro awam bukan? mungkin akan bisa dibilang Shiro. Ginderin Shiro. Ya. Mirip dengan Ginderin Kumon Ryu. Ya, coba kita ini ya. Di Ginderin Hajiro shine silver scale and has the appearance characteristics of Hajiro. Hajironya nggak dijelasin di buku ini sekarang. Nanti mungkin ada ya di episode selanjutnya. Ini Ginderin Ochiba. Oke, itu untuk Ginderin B. Teman-teman mungkin kalau yang main show mungkin agak bingung kok ada Ginderin C. Tadi sudah bantu dijelaskan nama Mas Toro. Ginderin C itu adalah Ginderin yang satu warna ya Mas. Satu warna. Satu Dan itu warna. baru ada di Indonesia. Memang. Baru ada di Indonesia aja Kelas memang. itu gitu maksudnya. Kelas Ginderin C itu di Jepang belum ada, mereka baru sampai B. Itulah hebatnya Indonesia. Dan Ginderin, jadi Ginderin itu tiga. Kalau di Indonesia ada tiga, kalau di Jepang ada dua. Nah kalau saya coba jelasin yang di Indonesia adalah Ginderin Gosanke, Mas. Ya. Gosanke ini adalah Ginderin Kohaku, Showa dan Sanke. Nah ada Ginderin B. Ginderin B ini adalah semua ikan yang Ginderin di luar Gosanke dan di luar satu warna. Karena satu warna dia masuk ke Ginderin C. Bener ya Mas? Iya. Di Indonesia begitu Indonesia ya? begitu. Kalau berdasarkan buku ini di Jepang hanya ada dua. Ginderin A dan Ginderin B. Ginderin A adalah Ginderin Gosanke, Kohaku, Showa, dan Sanke. Ginderin B adalah semua Ginderin selain Ginderin A. Jadi itu perbedaannya. Jadi sebenarnya nggak usah bingung-bingung, itu perbedaan hanya pengelompokan saja. Sebenarnya pada prinsip varietasnya per satu situ sama ya Mas? Sama, cuma pengelompokan pada saat show aja ya. Pas show aja kan itu tadi kita berinovasi pemecahan kelas Ya. supaya ikan ini ada
bisa berprestasi, bisa Berprestasi, laku, ya. yang dulunya harganya nggak terlalu mahal biar bisa Biar lebih mahal mahalan. sekarang. Gitu. Itulah bagaimana kita memikirkan supaya industri ini bisa berjalan ya Iya. Mas ya. Oke, terima kasih. Itu dia bahasan kita tentang Ginrin B, dan jangan lupa selanjutnya kita akan bahas tentang Kawarigoy. So, stay tune terus. Dadah. Bye bye.